Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fauzi Alfaris. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan dalam pandangan Islam. Jadi kata ilmu itu berasal dari bahasa Arab yang berbunyi ilm atau alimaya lamu, ilm yang berarti pengetahuan, al-ma'rifah. Dari kata ilm ini dalam bahasa Indonesia kemudian diserap menjadi ilmu atau ilmu pengetahuan. Dalam pandangan Islam, ilmu adalah hasil usaha sungguh-sungguh atau ijtihad para ulama atau mujtahid dalam memahami berbagai persoalan dunia dan akhirat dengan berlandaskan wahyu Allah. Lalu yang selanjutnya pengetahuan manusia. Pengetahuan merupakan kondisi mental yang memungkinkan seseorang memahami sesuatu dengan membentuk pemahaman atau pendapat mengenai suatu objek. Dengan kata lain, pengetahuan adalah hasil dari proses pemikiran dalam menyusun gambaran terhadap fakta yang berada di luar pikiran manusia. Terdapat beberapa jenis pengetahuan yang dapat dikategorikan berdasarkan cara perolehannya dan sifatnya. Antara lain, ada yang pertama pengetahuan umum, common sense. Jenis pengetahuan ini memungkinkan seseorang untuk memahami suatu objek, menarik kesimpulan, serta membuat keputusan secara langsung. Common sense diterima secara luas oleh banyak orang karena keberadaannya dapat dipahami dengan mudah melalui pengalaman sehari-hari tanpa perlu pembuktian yang kompleks. Yang kedua, yaitu pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pemahaman yang bersumber dari wahyu Tuhan dan berkaitan dengan keyakinan serta kepercayaan dalam ajaran agama. Sifatnya absolut dan wajib diikuti oleh para pemeluknya. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah bentuk pemahaman yang diperoleh melalui refleksi dan pemikiran mendalam terhadap berbagai persoalan fundamental. Ciri khas dari pengetahuan ini adalah sifatnya yang spekulatif, universal, kritis, dan radikal dalam mengkaji suatu objek. Yang keempat, pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah bentuk pemahaman yang disusun secara sistematis dengan menggunakan metode yang terukur dan terstruktur. Jenis pengetahuan ini diperoleh melalui proses observasi eksperimen, serta analisis yang dapat diverifikasi menggunakan panca indera karena berlandaskan pada prinsip empiris. Yang selanjutnya itu ilmu dan falsafah. Definisi ilmu yang dikemukakan oleh Atsir al-Din al-Abhari, seorang ahli logika, adalah proses sampainya gambar atau abstraksi dari suatu hal dalam akal subjek. Definisi ini sejalan dengan pemikiran Ibnu Sina yang menyatakan bahwa ilmu adalah tentang membentuk ide tentang objek tertentu. Al-Syarif Al-Jurjani dalam At-Ta'rifatnya mendefinisikan ilmu sebagai proses sampainya pikiran pada makna dari suatu objek. Konsep ilmu juga terkait dengan konsep pengetahuan, pemahaman, dan kebijaksanaan. Pengetahuan adalah kemampuan untuk mengingat dan mengakses informasi, sedangkan pemahaman adalah kemampuan untuk memahami dan menginterpretasikan informasi tersebut. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman dalam situasi yang tepat. Filsafat merupakan konsep yang memiliki makna luas dan kompleks. Falsafah dapat didefinisikan sebagai kecintaan terhadap kebijaksanaan serta pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu yang dapat dicapai oleh manusia. 3 cabang utama filsafah adalah ontologi yang membahas tentang apa yang ada,
epistemologi yang membahas tentang bagaimana kita mengetahui sesuatu, dan aksiologi yang membahas tentang nilai dan kegunaan dari pengetahuan tersebut. Yang selanjutnya, sumber pengetahuan dalam Islam. Ilmu pengetahuan Islam yang berpijak pada Al-Quran dapat dipahami melalui kerangka epistemologinya. Salah satu cara untuk memahami hal ini adalah dengan menganalisis ayat-ayat Al-Quran yang mengandung pertanyaan seperti kata kaifa yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan tentang keadaan dan cara. Contoh ayat yang dapat dipelajari adalah surat Al-Mu'min, surat ke-40 ayat ke-82, yang artinya, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Orang-orang sebelum mereka itu lebih kuat dan memiliki bekas-bekas yang lebih banyak di muka bumi. Namun, apa yang mereka usahakan tidak dapat menyelamatkan mereka. Ayat ini menunjukkan pentingnya mempelajari sejarah dan mengambil pelajaran dari kesudahan orang-orang sebelum kita. Dengan demikian, kita dapat memahami bagaimana ilmu pengetahuan Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, klasifikasi pengetahuan dalam Islam. Ilmu pengetahuan dalam Islam dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain ilmu nakliyah berdasarkan wahyu dan ilmu akliyah berdasarkan akal dan pengalaman empiris, menurut Ibnu Khaldun. Ilmu iluminasi, ma'rifah atau ilmu pengenalan, dan ilmu sains atau ilmu pengetahuan menurut Al-Atas. Yang ketiga, ilmu fardu ain, tugas perseorangan, dan ilmu fardu kifayah, kewajiban secara berkelompok, menurut Imam Al-Ghazali. Ilmu dalam Islam memiliki cakupan yang luas, tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu agama. Umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu lainnya yang berguna bagi kehidupan. Pembagian ilmu menjadi fardu ain dan fardu kifayah tidak bertujuan untuk memisahkan atau membenturkan keduanya, melainkan untuk menunjukkan bahwa keduanya saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Selanjutnya ada kedudukan ilmu pengetahuan. Dalam Islam, ilmu dan para ilmuwan sangat dihormati dan ditempatkan pada posisi yang tinggi. Al-Quran menekankan pentingnya ilmu dan memperlihatkan kemuliaan ilmu melalui ayat-ayatnya. Beberapa contoh adalah ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tentang ilmu, itu Al-Quran surat Al-Alaq ayat 3-5. Yang kedua, Allah bersumpah atas nama kolam, pena, dalam Quran surat Al-Qalam ayat 1-4. Banyak ayat Al-Quran yang mengandung keajaiban ilmiah di berbagai bidang seperti kedokteran, astronomi, matematika, geografi, dan hubungan sosial. Islam sangat menghargai prestasi ilmuwan dan memberikan perhatian khusus untuk mencapai hal tersebut. Al-Quran memiliki manfaat yang luar biasa, seperti memperkuat daya ingat, meningkatkan kecerdasan, membentuk kerangka berpikir yang sistematis, dan membebaskan ketegangan jiwa. Oleh karena itu, model pembelajaran yang berbasis pada Al-Quran dan Sunnah Nabi perlu dipertimbangkan untuk diterapkan secara bertahap. Kesimpulannya, dalam Islam, ilmu memiliki cakupan yang luas dan mencakup aspek spiritual serta pemahaman dunia fisik. Sumber ilmu dalam Islam berasal dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akal dan pengalaman manusia, pengamatan indera, penalaran akal, dan intuisi hati. Islam mengakui beberapa sumber utama pengetahuan, termasuk wahyu, akal, indera, intuisi, dan informasi yang dapat dipercaya untuk mencapai pemahaman yang menyeluruh. Manusia perlu menyeimbangkan antara akal, hati, dan spiritualitas. Ilmu dalam Islam dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu ilmu nakliyah yang bersumber dari wahyu dan ilmu akliyah yang diperoleh melalui akal dan pengalaman.
Mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, karena ilmu yang benar dapat menjadi jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.